Yang punya warungnya ini cerita kepada Pak Sigit bahwa setiap malam uang saya ini selalu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pecinta cerita misteri. Terima kasih yang sudah kembali menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, serta yang buat baru datang menonton, saya ucapkan selamat datang, semoga suka dengan cerita ini. Ya, pada malam ini kisah mistis dari suasana mencekam adalah seseorang yang pernah menjalani pesugihan tuyul untuk memperkaya dirinya, dan pesugihan ini mengambil atau mengorbankan beberapa istrinya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya minta dukungan teman-teman dengan cara like, subscribe, share, serta komen sebanyak-banyaknya biar teman-teman ini nggak ketinggalan video terbaru dari suasana mencekam. Dah nggak mau banyak di intro lagi, mungkin kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah ini dikirim oleh teman suasana mencekam yang ada di daerah Jawa Barat, dan saya sebut saja pengirim cerita ini adalah Pak Sigit, dimana di tahun 2006 Pak Sigit ini aktif dalam menggeluti dunia gendang. Pada kali itu memang Pak Sigit ini sedang bekerja di sebuah perusahaan tambang dan memiliki pemasukan yang cukup lumayan ya. Karena memang di kerjaan beliau itu banyak orang yang sirik atau iri dengan Pak Sigit. Jadi sebagai sampingan ini Pak Sigit menggeluti dunia gendang. Hingga pada suatu hari Pak Sigit ini berjalan untuk membeli sebuah kopi karena memang di kerjaan ini beliau ngantuk sekali. Jalanlah beliau untuk menuju ke warung kopi. Sampainya di warung kopi itu, Pak Sigit bertemu lah dengan teman SMP-nya ini. Saya bisa sebut atau yang enak kita dengar ini namanya Budi. Dimana Budi ini adalah dulu sangat dekat dengan Pak Sigit, dimana ya sudah dianggap seperti saudara lah oleh beliau. Kala itu terjadilah sebuah perbincangan antara Pak Sigit dengan kawan SMP-nya ini. Kurang lebih begini, bro, alhamdulillah ya, hidup kamu sudah enak, kamu sudah memiliki mobil, serta kamu memiliki rumah yang besar, tidak seperti saya. Ditanyalah sama beliau, yaitu Pak Sigit, memang kamu sekarang kerja apa? Saya ya pada saat ini saya belum bekerja, saya hanya berdagang keripik keliling dan mengharap dagangan saya ini habis. Memang kondisi Budi kala itu sangat memprihatinkan ya, dimana Budi ini pemasukannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, sedangkan Budi ini memiliki istri dan 2 orang anak. Langsung pas di warung kopi itu, jadi setelah lama ngobrol, dimintalah kontak Pak Sigit untuk bertemu di rumahnya dengan niatan pada hari Minggu atau Sabtu ini Budi berniatan untuk main ke rumah Pak Sigit. Lusa atau enggak nanti sewaktu saya selesai berdagang, saya akan main ke rumah kamu, bolehkah? Boleh, silakan saja kamu main ke rumah saya. Nanti sekalian saya kenalkan anak-anak saya serta istri saya. Sedangkan memang Pak Sigit dengan Budi ini sudah lama tidak ketemu, kurang lebih 5 tahunan nih mereka tidak ketemu, dan sekalinya ketemu memang yang namanya kawan karib pasti kangen bener ya. Singkat cerita, mainlah Budi ini. Sampai di rumah Pak Sigit, langsung tanpa basa-basi Budi ini menanyakan bagaimana cara saya agar hidup saya ini seperti kamu. Dijawab sama Pak Sigit, ya saya bekerja keras, saya menabung selama saya bekerja, dan saya selalu saja sedekahkan harta saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh begitu, kebetulan saya ada sedikit ingin bertanya kepada kamu gitu.
Emang kamu mau bertanya apa? Saya ingin bertanya, tolong, antarkan saya ke gunung ini untuk membeli sebuah tuyul. Dan di situ Pak Sigit rada kaget ya, karena bagaimana kamu bisa tahu bahwa di gunung ini ada sebuah kegiatan jual beli tuyul, sedangkan Budi ini, bisa dibilang tidak terlalu fanatik atau tertarik dengan gitu-gituan, karena ya memang keadaan ekonomi yang mendesak Pak Budi, sehingga Pak Budi mungkin nyari atau enggak nanya-nanya ya, sehingga beliau memutuskan untuk meminta temanin ke gunung itu. Karena memang Budi yang terus mendesak Pak Sigit untuk meminta menemani untuk ke gunung itu, akhirnya maulah Pak Sigit menemani ke sana. Dan, mereka pun berdua berangkat menggunakan mobilnya Pak Sigit ke sana. Setelah sampai sana itu kurang lebih jam 3 sorean ya. Sampai saja 3 sore, jadi, mereka berdua nih berusaha untuk mencari sebuah informasi kuncen tersebut, di mana kuncen gunung itu dipercaya yang bisa memiliki akses untuk menjual beli sebuah tuyul. Ketemulah akhirnya sama kuncen ini, kita sebut saja kuncen ini adalah Pak Broto. Dan di situ terjadi sebuah perbincangan ya, atau deal-deal-an. Jadi yang ngobrol sama Pak Broto ini adalah, Pak Budi. Di situ pun, Pak Sigit sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada Budi. "Kamu, yakin ingin menjalani sebuah pesugihan ini? Apa kamu tidak, eee, pikir panjang, apakah dampak nanti ke depannya?" Dijawab pun akhirnya, "Ya mau bagaimana lagi, Git, saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan tiap hari ini saya dan anak istri saya perlu makan." Langsung seketika itu pun, Pak Sigit ditinggalkan. Dan memang menurut cerita dari Pak Sigit ini, beliau dibawa oleh kuncennya ini ke sebuah ruangan ya, yang dimana ruangan ini adalah dekat sebuah pantai, dan pantai itu merupakan pantai yang banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Dan, kurang lebihnya, waktu itu jam 7 malam. Jadi, terjadilah sebuah negosiasi antara Pak Budi dengan Pak Broto si kuncen gunung tersebut. Di situ pun, Pak Sigit mendengar bahwa, eee, kuncen ini menanyakan, "Kamu ingin apa ke sini? Kamu ingin ngipri apa ke sini? Apakah kamu ngipri ular, monyet, atau yang lain?" Dan di situ pun dijawab oleh Pak Budi. Jawabannya begini, "Saya tidak ingin itu, saya mendengar sebuah informasi ada yang lebih mudah dari itu, yaitu saya ingin menjalani pesugihan tuyul." "Oke, kalau memang kamu mau itu, kamu punya uang berapa? Nanti biar saya sesuaikan makhluk ini dengan uang yang kamu punya. Namun sebelum itu ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi sebelum saya atau enggak kita nih melakukan ritual tersebut." Di mana syarat itu adalah kamu harus membeli perlengkapan bayi. Dan perlengkapan bayi ini harus kamu peroleh dengan cara mencuri. Di situ pun, Pak Budi ini sempat mikir, bagaimanakah cara saya membeli peralatan itu, sedangkan syarat ini, bisa dibilang syarat yang tidak baik ya, karena mencuri itu kan tidak baik. Akhirnya disanggupkanlah oleh Pak Budi, dan itu pun disampaikan oleh temannya ini Pak Sigit, bahwa dia harus, memiliki syarat seperti ini, begini, dan begini. Hingga tiba pada di malam itu, memang Pak Budi ini membeli sebuah tuyul yang dengan harga terendah, yaitu Rp2.000.000. Yang dimana memang di sana pesugihan tuyul ini berdasarkan harga ya. Semakin mahal harga tuyul yang dibeli, maka semakin bagus juga kualitas si tuyul tersebut. Dan itu, menurut cerita dari Pak Sigit, tuyul itu berharga kisaran 2 juta sampai 20 juta rupiah. Dan Pak Budi ini membeli tuyul yang paling murah, yaitu 2 juta rupiah. Di mana
tuyul ini merupakan tuyul yang kotor, tuyul yang hitam, jelek lah pokoknya. Dan di situ pun akhirnya terjadi negosiasi dan sore itu Pak Budi mengajak Pak Sigit memutuskan untuk pergi ke kampung sebelah. Dan akhirnya Pak Budi membayar uang tunai sebesar 2 juta kepada kuncen tersebut dan Pak Budi ini pulang ke daerah asalnya. Di perjalanan pun terjadi sebuah obrolan lagi, yaitu ditanya sama Pak Sigit, "Bud, kamu gimana nanti setelah sampai di rumah kamu? Apakah kamu akan langsung melaksanakannya? Dan apakah kamu ini sudah berbicara dengan istri kamu? Syaratnya nih apa sih?" Syaratnya ini memang kebetulan hanya menyusui saja, tidak yang lain-lain, tidak aneh-aneh, hanya menyusui si tuyul itu saja dan mungkin saya lakukan di esok hari ya. Singkat cerita, Budi pun sampai ke rumahnya dan berbicara dengan istrinya bahwa pembicaraan sebelumnya dan beliau sudah berhasil, sudah bisa membeli tuyul dan membawanya ke rumah tersebut, sehingga istrinya pun menyetujui bahwa akan menyusui si tuyul ini. Di situ Pak Budi memutuskan buat memulai pekerjaannya ini di besok hari bertepatan di malam Jumat. Seketika Pak Budi mulai membacakan ajian-ajian yang diajarkan oleh si kuncen itu, dan memang benar setelah berjalan sebulan, berjalan 2 bulan, 3 bulan, ini ekonomi Pak Budi ini memang benar-benar naik drastis ya. Yang tadinya Pak Budi ini tidak punya kendaraan, Pak Budi ini hanya punya uang untuk makan, sehingga di 3 bulan ke depannya setelah melakukan pesugihan tuyul ini, Pak Budi mempunyai sebuah motor, serta Pak Budi ini mempunyai seekor kambing dan sapi, yang dimana kalau di desa itu harga kambing dan sapi cukup lumayan ya. Itu waktu pun berlalu sekitar 1 tahun lamanya, dan proses ini pun hanya di tahun itu saja, dikarenakan istrinya Pak Budi yang menyusui tuyul ini mengalami sakit yang tidak bisa dijamah oleh logika ya. Badan istrinya beliau ini terlihat kurus, terlihat sangat memprihatinkan. Karena memang kabar bahwa wanita yang menyusui sebuah tuyul ini mengalami gangguan yang benar-benar mengerikan. Hingga pada suatu hari istrinya Pak Budi ini karena memang sakit yang sudah lama akhirnya meninggal dunia lah di istri pertamanya. Kemudian karena memang Pak Budi ini harus terus melanjutkan pekerjaan pesugihan ini, mau nggak mau nih Pak Budi terpaksa harus nikah lagi dengan wanita lain, dan akhirnya dicarilah wanita yang mau menikah dengan Pak Budi, dan dapatlah wanita tersebut di desa sebelah, yaitu istri keduanya ini. Setelah dapat menikah dan dijelasin bahwa saya melakukan ini dan istrinya ini mau, memang saya juga mikir ya, kenapa si wanita ini mau, bahwa menyusui seekor tuyul ini kan memang sangat bahaya ya. Namun ya, di luar cerita itu yang jelas namanya orang kepepet, namanya orang butuh uang, ya mungkin tergiur hingga hilaf mungkin. Itu berjalan selama 1,5 tahun lamanya. Dan akhirnya sama seperti istri pertamanya, lama-kelamaan sakit, tidak sembuh, dan akhirnya kembali meninggal dunia. Dan ini berjalan kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun lamanya. Setelah istri keduanya meninggal ini pun Pak Budi cukup panik, karena memang kan si tuyul ini terus meminta susu, terus tuyul ini meminta untuk dibagikan jatah dari dia ini, karena si tuyul ini sudah bekerja dan dia minta timbal balik kepada Pak Budi. Sempat di malam itu, jadi tuyul ini pengen balik lagi ke awalnya ini, ke tempat kuncinnya ini yang di gunung itu. Dan karena memang Pak Budi terdesak, terpaksalah Pak Budi ini kembali mencari istri untuk dinikahkan yang ketiga kalinya. Setelah istri keduanya Pak Budi ini meninggal, mau tidak mau Pak Budi harus meneruskan kisah pesugihan ini, perjalanan pesugihan ini.
karena memang si tuyul tersebut sempat mau pulang ke tempat asalnya, yaitu di gunung tersebut, tempat di mana kuncen dia berada. Mau tidak mau Pak Budi terus mencari, berkelana untuk mau menikahkan wanita dengan hanya menyusui si tuyul ini, dan akhirnya dapat. Di suatu hari, karena memang Pak Sigit ini sudah lama tidak berkomunikasi dengan si Budi, mainlah mencoba buat ke rumah Budi ini. Betapa kagetnya Pak Sigit ketika Pak Sigit ini main ke rumah Budi, melihat keadaan Budi yang begitu jauh berbanding beda ya. Karena Budi yang dahulunya tidak memiliki kendaraan, rumah yang rumah petakan, sekarang Budi memiliki rumah yang begitu besar dan memiliki 2 buah mobil serta 3 buah motor yang cukup bagus motornya. Di situ pun Pak Sigit heran dan bertanya kepada Pak Budi, "Bagaimana bisa kamu dapatkan ini semua?" "Ya, saya bisa mendapatkan ini semua karena berkat kamu menemani saya dulu ke tempat kuncen itu, yaitu di gunung yang tidak bisa saya sebutkan." Setelah itu pun Pak Sigit ini berbicara kepada anaknya. Kebetulan kan memang Pak Sigit ini ngajak anaknya main ke rumah Pak Budi. Di situ pun anaknya Pak Sigit tiba-tiba nih nangis yang nggak karu-karuan melihat sosok tuyul yang sedang duduk tepat di samping Pak Budi, dan tuyul ini rupanya sangat jelek, sangat kotor, hitam, dan ya nggak karuan lah. Setelah nangis ini dan cerita kepada Pak Sigit, anaknya pun didiamkan kepada Pak Sigit, yaitu diajak ke sebuah warung di dekat rumahnya Pak Budi. Di situ di warung itu yang punya warungnya ini cerita kepada Pak Sigit bahwa setiap malam uang saya ini selalu hilang. Ya entah 100 sampai 200 ribu rupiah, yang jelas warung saya ini tiap malam ini uangnya selalu hilang. Di situ pun Pak Sigit sempat mikir, apa iya ini ulah si Budi. Namun karena memang nggak mau berpikiran aneh, Pak Sigit di situ hanya untuk nemenin anaknya jajan dan tidak nangis, lalu kembali lagi dan pulang. Singkat cerita, dengar kabar lah bahwa di beberapa petak rumahnya ini, di lingkungan rumahnya ini, uangnya selalu hilang, dan benar-benar ini merupakan adalah kelakuan dari Pak Budi. Namun di situ Pak Budi tidak mau membongkar, Pak Budi tidak mau membuka bahwa beliau ini menjalani pesugihan tuyul, dan akhirnya Pak Sigit ini tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Pak Budi karena memang jarak ataupun waktu yang sudah tidak memungkinkan, sehingga Pak Sigit ini singkatnya lost kontak lah dengan Pak Budi. Nggak tahu ya di tahun sekarang ini Pak Budi ini masih tetap menjalani itu ataukah beliau ini sudah tobat. Yang saya petik pelajaran dari kisah ini, memanglah sangat-sangat tidak baik kita melakukan pesugihan ya. Baik itu pesugihan apapun ya, kalau bisa jangan. Hanya untuk memperkaya diri sendiri itu kalau bisa jangan. Ya kita bekerja cari uang sewajarnya aja lah. Mungkin itu saja kisah yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman ini terhibur, ambil kisah dan pelajaran terbaik dari video ini. Dan untuk disclaimer, video ini merupakan sebuah kejadian nyata seseorang dan hanya untuk hiburan. Sebisa mungkin dan saya sarankan untuk buang jauh-jauh sisi negatifnya. Saya Oki Satria dari Suasana Mencekam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.